Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo Sobat Bazis dan pemirsa UB TV yang dirahmati oleh Allah. Berjumpa kembali bersama saya Anissa dalam tayangan Mutiara Iman UB TV. Pemirsa, hari ini saya sangat senang luar biasa karena pada kesempatan kali ini kita akan belajar banyak hal, menambah wawasan dan juga ilmu baru bersama narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, yaitu Dr. Fathur Rahman SHMHum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi tema yang akan kita bawakan pada kesempatan kita kali ini adalah hukum zakat antara teori dan prakteknya. Lalu terkait dengan tema yang akan kita bahas, apa definisi dan perbedaan zakat dan sodakoh dalam pemahaman orang awam dan dalam perspektif teori-teori syar'i? Silahkan. Baik, terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung menjawab tentang apa sebenarnya zakat, infak, dan sodakoh baik dalam perspektif masyarakat awam yang didasarkan atas Islamic jurisprudence atau berdasarkan urf atau berdasarkan kebiasaan. Ini karena apa? Saya membedakan antara pandangan Islamic jurisprudence dengan pandangan Islamic law. Jadi secara hukum kebiasaan bahwa antara ketiganya baik zakat, infak, dan sodakoh ini adalah parsialitas kita pahami. Zakat sendiri, infak sendiri, sodakoh sendiri. Padahal kalau kita kembali pada nas-nas Al-Quran yang mendasari tentang infak, sodakoh, dan zakat ini, ada kalanya Allah berfirman tentang sodakoh, tapi dalam konteksnya ia sebenarnya adalah zakat. Misalnya di dalam surat At-Taubah ayat ke-60 misalnya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina ila akhirih. Di situ Allah menggunakan kata sedekah. Secara tekstualitas Allah menggunakan lafaz sedekah. Tapi secara konteks ini adalah Allah menunjukkan, Allah menginformasikan, Allah memerintahkan bahwa yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah zakat. Karena apa? Karena di belakang ayat ini ada kata-kata faridatan minallah. Adalah sesuatu yang difardukan oleh Allah. Di ayat tersebut bermakna sesungguhnya, hanya saja, bahwasanya sedekah itu adalah untuk orang-orang fakir, miskin, dan terakhir sampai terakhir. Di situ ada kata-kata fadidatu minallah, bahwa sedekah ini adalah perintah Allah. Dengan demikian maka kata sedekah dalam ayat ini adalah bermakna zakat. Jadi definisi zakat sebenarnya adalah harta benda yang wajib dikeluarkan oleh orang atau badan hukum yang telah memenuhi nasab, yang telah memenuhi kadar batas minimal dari harta benda, atau dia sudah mencapai batas 1 tahun atau yang disebut dengan haul. Demikian. Sekarang infak, ada kalanya juga Allah menggunakan kata infak ini, tapi sebenarnya untuk makna sedekah misalnya. Misalnya dalam surat Al-Maidah, misalnya Allah berfirman ketika Nabi Muhammad yas'alunaka ma yunfikun, madza yunfikun. Ketika mereka bertanya Muhammad apa yang diinfakkan, maka Allah kemudian memerintahkan kepada Nabi, kul infaktum bi khairin. Kul, katakanlah Muhammad, berinfaklah dengan sesuatu yang baik. Kepada siapa? Kepada orang tua, lil walidain wal aqrabin, kemudian wal yatama wal masakin wabni sabil. Di sini infak, tapi ada yang mengatakan bahwa infak di sini juga bermakna sedekah. Jadi dengan demikian sebenarnya Allah
berfirman di dalam Al-Quran itu kemudian ada kalanya menggunakan kata langsung, menggunakan kata infak. Misalnya di dalam surat Al-Maidah di awal itu, misalnya tentang tanda-tanda orang yang bertakwa, di situ adalah hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di situ Allah menggunakan langsung kata infak. Sekarang kita definisi sedekah. Sedekah itu sebenarnya adalah lebih luas daripada infak dan zakat. Misalnya ya, di dalam qaid-qaid yang sangat masyhur katanya kullu ma'rufin sedekah. Setiap yang baik itu adalah sedekah. Artinya bahwa yang dimaksud sedekah ini tidak hanya mengeluarkan harta benda, tapi juga berbuat baik kepada orang adalah sedekah. Kemudian mengisi materi seperti ini adalah sedekah. Bahkan kata Nabi atabasum sedekah, sampai tersenyum pun dinilai sebagai sedekah, begitu. Jadi konsep, kalau saya pinjam bahasa yang umum, bahwa sedekah itu adalah semacam sangat umum, jenos gitu. Sementara infak dan sedekah dan zakat itu adalah bersifat spesifisnya. Demikian sebenarnya yang dalam konteks definisi-definisi yang secara umum banyak memahami bahwa di dalam kebiasaan infak, sedekah dan zakat ini parsial. Tapi secara tekstualitas dalam Al-Quran yang berdasarkan nas yang saya bacakan tadi itu, antara ketiganya saling berkaitan. Jadi di norma kita tentang undang-undang tentang pengelolaan zakat itu, di situ di pasal 1 tentang ketentuan umumnya, di situ juga telah didefinisikan. Misalnya definisi zakat itu adalah harta benda yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau infak itu adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum, konteksnya di situ ada untuk kemaslahatan umum. Tapi kalau sedekah di sini didefinisikan bahwa harta ataupun non harta yang dikeluarkan oleh seseorang juga untuk kemaslahatan umum. Jadi di situ juga sudah dijelaskan definisi apa sebenarnya definisi zakat, infak dan sedekah secara normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Demikian juga kemudian bagaimana kalau misalnya ditanya apa sebenarnya korelasinya dan perbedaan antara ketiganya ini, antara zakat, kemudian infak dan sedekah. Jadi kalau zakat itu adalah kewajiban mengeluarkan harta benda yang mana batas minimalnya sudah ditentukan, yang berhak menerima juga ditentukan, sebagaimana disebutkan itu 8 golongan yang tercantum dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-60 itu. Kemudian batasnya, yang batas minimalnya itu tergantung dari kewajiban-kewajiban apa yang kemudian wajib dikeluarkan. Dan zakat ini ada dua. Yang pertama itu adalah zakat fitrah, adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada saat waktunya juga ditentukan pada saat bulan Ramadan. Dan banyaknya itu adalah antara 3,7 liter atau 2,5 kilogram. Dan zakat mal ini bermacam-macam, mulai dari zakat kita memiliki emas dan perak, kemudian ada zakat hewan dalam bentuk hewan ini berupa sapi, kemudian unta, kemudian kambing dan sejenisnya. Sementara batas minimal unta itu adalah 5 gitu ya. Kalau sapi, kerbau dan kuda itu adalah 30. Kalau kambing, biri-biri dan kibas itu dan sejenisnya itu adalah 40 gitu ya. Kemudian sementara yang namanya infak itu tidak ditentukan antara batas minimalnya, kemudian orang yang berhak menerimanya,
dan kemudian tidak ada haul. Jadi ini yang kemudian membedakan antara infak dan infak dengan zakat. Baik, Masya Allah, sangat luar biasa sekali pembahasannya. Tapi kita rehat sejenak, Bapak. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Mutiara Iman UB TV. Baik pemirsa, kembali lagi di Mutiara Iman UB TV. Jadi Bapak menyambung dari segmen sebelumnya, lalu apa perbedaan hukumnya dari zakat, infak dan juga sodakoh, baik dalam konteks kebiasaan dan juga syar'i? Silahkan. Ya baik, langsung saya jawab saja ya, bahwa di dalam kebiasaan yang berdasar atas Islamic jurisprudence gitu ya, berdasarkan atas doktrin atau pendapat ulama yang tersebar dalam kitab-kitab fikih gitu ya. Jadi kalau berbicara tentang hukum zakat itu pasti adalah fardu ain dan itu wajib. Tapi bagi mereka yang sudah memiliki harta benda, dia sudah mencapai satu nisab, mencapai haul dan lain sebagainya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, tapi kemudian kalau kita berbicara tentang hukum infak, ini ada dua pendapat. Yang pertama, infak itu ada yang berhukum fardu kifayah, ada yang berhukum sunnah, dan ada yang berhukum fardu ain. Jadi infak yang berhukum fardu ain itu adalah seperti yang termaktub di dalam surat Al-Maidah ayat ke-261, di mana ketika Nabi ditanya, yas'alunaka madza yunfikun, wahai ketika kamu ditanya Muhammad apa yang perlu diinfakkan, maka kata Nabi, infaktum bi khairin, maka infakkanlah atau nafkanlah sebagian hartamu itu kepada orang-orang secara baik. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Jadi maka ulama berpendapat bahwa menafkahi keluarga itu adalah hukumnya fardu ain. Kemudian ada yang hukum infak ini adalah fardu kifayah. Artinya misalnya ketika kita menginfakkan kepada anak yatim, kemudian pembangunan masjid dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah ada masjid, kemudian butuh uluran tangan kita bantuan berupa infak, maka ketika ada seorang saja yang telah memberikan bantuan, maka gugurlah kewajiban-kewajiban muslim yang lain. Yang ketiga itu sunnah. Ya, sunnah ini dalam konteks praktek selalu dan kadang-kadang diidentikan dengan sedekah. Jadi memberikan infak kepada anak yatim, memberikan infak kepada fakir dan miskin gitu. Jadi ini hukumnya adalah sunnah gitu ya. Kemudian kalau sedekah ini adalah hukumnya itu adalah sunnah. Artinya bahwa sedekah itu kan mengeluarkan harta benda maupun bukan harta benda kepada orang lain. Jadi secara sukarela. Jadi kalau sedekah ini kuncinya itu pemberian dari seseorang kepada orang lain secara sukarela. Artinya tidak diwajibkan untuk bersedekah. Kalau kita punya ada harta yang berlebih, kemudian kita memberikan kepada orang lain,
di luar zakat dan infak itu sunnah hukumnya. Walaupun kemudian tentu di dalam konteks masyarakat gitu, kadang-kala memang sulit membedakan antara mana sedekah, seperti yang saya katakan di segmen pertama itu, mana itu infak. Karena kedua-duanya bukan merupakan suatu hal yang diwajibkan dan tidak ada batas waktu maupun batas minimal harta benda yang disebut dengan nisab itu tadi. Inilah hukum-hukum yang dalam hukum zakat, hukum infak, hukum sedekah yang dalam praktek keseharian kita sudah memahami. Namun ada perbedaan pendapat di soal infak. Ada yang mengatakan itu adalah sunnah, ada yang mengatakan infak itu adalah wajib seperti memberikan infak kepada keluarga, ada yang mengatakan itu adalah fardu kifayah. Ketika kita menginfakkan sebagian harta kita kepada masjid, kepada anak yatim, itu fardu kifayah. Ketika ada satu orang muslim saja memberikan atau menginfakkan sebagian kepada masjid dan pembangunan pesantren, misalnya anak yatim, maka gugurlah kewajiban-kewajiban muslim yang lain. Seperti apa yang saya katakan tadi itu. Demikian sebenarnya hukum yang menyangkut perbedaan antara hukum zakat, hukum infak, dan hukum sedekah. Demikian, Mbak. Terima kasih. Baik, pembahasan yang sangat luar biasa, Ustadz. Mari kita rehat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Iman UB TV. Terima kasih. Baik pemirsa, kembali lagi di Mutiara Iman UB TV. Jadi untuk segmen yang terakhir nih Bapak, bagaimana keterkaitan antara zakat syar'i dalam prakteknya? Silahkan. Baik, saya akan jawab itu ya. Jadi sebagaimana yang saya ulas dalam segmen pertama dan segmen kedua tadi gitu ya, bahwa khusus zakat itu adalah hukumnya wajib, dan yang membedakan antara zakat dengan menafkahkan mengeluarkan harta benda dengan yang lain, perbedaan antara zakat dengan infak dan sedekah itu terletak pada adanya ketentuan-ketentuan yang secara syar'i sudah termaktub baik di dalam Islamic law maupun Islamic jurisprudence-nya gitu ya. Makanya dalam konteks kaedahnya, zakat itu adalah hakun muqaddarun. Hakun muqaddarun itu adalah haknya sudah ditentukan. Dan kemudian hakun muqaddarun yajibu bimalin muayyinatin. Jadi kadarnya sudah ditentukan, yajibu artinya hukumnya wajib. Kemudian mal al muayyanah adalah hartanya pun juga ditentukan. Jadi konteks kaedahnya ini yang sudah masyhur itu adalah hakun muqaddarun yajibu bimalin muayyinatin, dengan harta yang sudah ditentukan. Artinya misalnya begini, dalam konteks zakat terhadap hewan, jadi hewan yang wajib dizakati itu adalah sudah jelas di dalam Islamic jurisprudence, yaitu misalnya unta. Kalau hewan itu unta, kemudian kuda, kerbau, sapi gitu ya, dan kambing. Jadi kalau kita punya burung, punya ayam, itu tidak wajib begitu. Kemudian unta misalnya, ada nisab. Nisabnya itu unta itu minimal, kalau kita sudah punya 5 unta, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Kalau sapi kita punya 30 sapi, 30
kuda 30, kerbau juga 30 sama kan, ini sejenis. Itu punya 30, itu sudah wajib kita mengeluarkan zakat karena sudah mencapai 1 nisab. Dan kemudian kambing, biri-biri, kibas dan sejenisnya ini batas minimal kita punya 40 ekor. Maka kita wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian dalam tatanan normatif, misalnya di peraturan Menteri Agama, kemudian di penetapan dan peraturan Basnas gitu, itu sudah ditentukan apa kewajiban bagi kita yang memiliki hewan-hewan ternak ini. Itu sudah, kalau misalnya punya unta 5 sampai 10, itu berapa, itu sudah jelas tertera, kita tinggal membaca secara rinci di sana. Kemudian misalnya harta pertanian gitu ya. Harta pertanian itu biasanya kita pahami dengan pertanian yang berkaitan dengan makanan pokok gitu. Kalau buah-buahan itu anggur dan kurma gitu ya. Ya, kalau bidang pertanian seperti jagung, padi dan sebagainya gitu ya. Itu juga di dalam bahasa klasik itu nisabnya itu adalah 300 wasa. Nisab 300. Di dalam konteks fikih modern itu sudah ditentukan sekitar 652 kilogram. Itu artinya kalau kita panen dan mencapai sebanyak itu 652 kilogram itu misalnya padi gitu ya, itu sudah wajib kita mengeluarkan zakat. Kemudian zakat di konteks modern ini, walaupun di fikih klasik juga tidak disebutkan, dalam fikih kontemporer gitu, di doktrin-doktrin ulama, kemudian di keputusan-putusan menteri dan Basnas itu juga menyangkut zakat penghasilan dan profesi. Secara umum memang ini ditimbang dengan emas, kadar emas, yaitu sebanyak 85 gram emas gitu loh. Jadi kalau kita berpenghasilan dalam 1 tahun mencapai 85 gram emas itu misalnya, ya tinggal mengalihkan gitu loh. Tinggal mengalihkan, kalau harga emas sekarang misalnya 500, berarti kalikan 85 berapa jumlahnya begitu. Maka penghasilan kita baik berdasarkan gaji tetap maupun gaji profesi yang tidak tetap seperti gaji penghasilan pengacara, notaris, itu kan tidak ada gaji tetap bulanan gitu loh. Beda dengan PNS dan lain sebagainya, itu yang karyawan perusahaan yang memiliki gaji tetap bulanan. Berarti kalau sudah mencapai setara dengan emas 85 gram dalam 1 tahun ya, maka wajib kita mengeluarkan zakat. Selain itu juga ada zakat-zakat yang dalam fikih kontemporer itu ada zakat pertambangan, kemudian ada zakat perniagaan, ada zakat perdagangan dan sebagainya. Ini sudah sudah masyhur kita pahami dalam beberapa literatur tentang ulasan-ulasan ini gitu ya. Hanya saja yang menjadi persoalan dalam konteks modern ini adalah apakah kemudian seseorang yang mengeluarkan zakat itu, apakah ketika kita mengeluarkan zakat mal misalnya dalam 1 tahun, apakah itu adalah dalam konteks penghasilan yang bersih atau penghasilan yang tidak bersih? Kita dalam hidup kan, karena memang banyak kebutuhan, dan kita biasanya di zaman modern ini kita selalu mengambil kredit mobil, kredit rumah, kredit dan lain-lain begitu ya. Dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan hari ini ada 2 pendapat gitu ya. Ada yang berpendapat bahwa penghasilan ini adalah penghasilan kotor. Penghasilan kotor artinya belum dikurangi oleh kewajiban kita terhadap pihak ketiga. Jadi misalnya gaji kita 1 bulan 6 juta misalnya, kali 12 misalnya, ya sudah, itu
wajib hukumnya sudah dikeluarkan sekalipun kita memiliki hutang ke bank. Pendapat yang kedua itu adalah soal kewajiban kita mengeluarkan zakat penghasilan ini, zakat penghasilan dan profesi ini dikurangi oleh kewajiban kita terhadap pihak ketiga gitu. Misalnya kita punya hutang, maka yang wajib disakati itu adalah penghasilan setelah dikurangi hutang gitu. Setelah dikurangi hutang ini berarti misalnya kita punya penghasilan per bulan misalnya 5 juta, berarti kan 1 tahun 60 juta begitu ya. Berarti bukan 60 jutanya itu yang wajib. Iya. Sehingga kalau misalnya kita punya kewajiban hutang dan setelah kita membayar hutang itu kemudian tidak mencapai satu nisab, maka kita tidak wajib zakat, begitu loh. Jadi ada dua pendapat ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa dalam konteks pajak penghasilan ini memang masih terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa pajak penghasilan itu adalah kotor, seberapapun penghasilan kita tanpa dikurangi oleh hutang dan kewajiban kita pada yang lain gitu loh. Sementara pendapat yang kedua ini adalah pendapatan bersih. Artinya pendapatan kita ini setelah dikurangi kewajiban hutang kita gitu ya. Terus yang menarik juga hari ini adalah soal zakat yang berbentuk badan hukum. Jadi karena secara normatif di peraturan perundang-undangan kita itu menyangkut soal perseorangan. Kalau kita mengacu pada pasal 1 di situ ya, pasal 1 di Undang-Undang Pengelolaan Zakat, di situ ada seseorang dan badan hukum. Jadi di dalam subjek hukum itu ada subjek perseorangan dan ada subjek badan hukum gitu. Dan ini dalam konteks fikih modern maupun dalam konteks peraturan perundang-undangan kita itu sama-sama memiliki kewajiban untuk membayar zakat gitu loh. Dan hitung-hitungannya nanti bisa dikonsultasikan kepada, kalau ini badan hukum misalnya perusahaan, CV dan sebagainya, nanti bisa dibicarakan dengan akuntannya gitu loh. Karena kita di dalam kehidupan ini selain kita juga punya kewajiban mengeluarkan zakat, artinya dia adalah dalam rangka membersihkan harta kita. Di dalam konteks kita hidup bernegara juga ada kewajiban kita membayar pajak gitu. Jadi di dalam konteks ini sebenarnya baik pajak maupun zakat sebenarnya konteksnya itu sama-sama bagaimana kesejahteraan sosial itu bisa tercapai. Artinya zakat itu bertujuan untuk membersihkan harta benda. Artinya bahwa harta yang kita peroleh bukan semata-mata hak kita seluruhnya, tapi ada hak yang harus kita keluarkan sehingga ya untuk orang lain sehingga harta kita menjadi bersih gitu loh. Artinya setiap orang yang punya penghasilan jangan mentang-mentang ini untuk saya sendiri, untuk kehidupan kita, tapi di situ ada fakir miskin, ada ibnu sabil, ada yang alaf, ada yang orang-orang bangkrut yang terbelit utang, ada ibnu sabil dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah gitu ya. Tapi kemudian yang menjadi persoalan begitu ya, apakah yang dimaksud dengan tujuan zakat yang disebut dengan mensucikan harta benda ini, apakah harta yang awalnya haram diperoleh dengan cara-cara yang tidak halal, maksudnya apakah dengan membayar zakat kemudian harta itu menjadi bersih? Bukan begitu ya. Artinya bahwa zakat yang diwajibkan kepada seseorang itu hartanya diperoleh atas dasar rezeki yang halal. Kalau kita misalnya mendapatkan dari korupsi, maka sekalipun membayar zakat kita tidak bisa kemudian harta yang diperoleh itu menjadi suci. Terima kasih.
sangat luar biasa sekali. Jadi pemirsa jangan lupa untuk berzakat, berinfak dan juga bersedekah karena dalam harta kita ada hak orang lain, begitu ya Bapak. Masya Allah, pembahasan yang luar biasa sekali. Tetapi pemirsa Mutiara Iman, kita sampailah di penghujung acara kita. Terima kasih Bapak Dr. Faktur Rahman, SHM HUM atas wawasan dan juga ilmu baru yang sangat luar biasa. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pemirsa setia Mutiara Iman. Saya dan juga segenap tim yang bertugas mengucapkan permohon maaf apabila dalam tayangan ini terdapat kesalahan dan juga khilafan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.